I did say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing out the top of both our lungs on the day we fell in love. On the day we fell in love. Dancing on a hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Halo teman-teman semua, selamat sore. Bentar ya. Sore, Kak. Oke, teman-teman semua, berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 16:05, dan teman-teman di sini juga udah bergabung, serta di sini juga udah ada Kak Felis dan juga Kak Atna. Langsung aja ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bareng sejarah bersama Kak Felis dan juga Kak Atna mengenai materi Orde Baru dan juga revolusi. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih susunan acara pada sore hari ini. Jadi yang pertama nanti bakal ada pemaparan materi oleh Kak Atna dan juga Kak Felis, kemudian bakal dilanjut dengan sesi kuisis. Jadi teman-teman yang nanti mau ikut kuisis, boleh banget buat disiapin 2 device-nya biar nanti lebih gampang. Jadi bakal di-share link kuisis sama kode kuisisnya. Setelah itu nanti dilanjut ada pembahasan kuisis juga. Jadi teman-teman nanti stay sampai akhir ya, nanti biar bisa ikut ke pembahasan. Oke. Sebelum dimulai nih sesinya, alangkah baiknya agar ilmu yang didapatkan pada sore hari ini bermanfaat buat teman-teman dan buat kita semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa tidak pernah cukup. Oke, langsung aja. Berhubung di sini sudah ada Kak Felis dan juga Kak Atna, dan teman-teman juga udah pada siap, langsung aja ya. Jadi yang pertama presentasi dari Kak Felis dulu. Oke, mungkin dari Kak Felis, saya persilakan. Halo teman-teman, sekarang materinya revolusi ya. Ntar aku mau share screen. Awas. Bener lah Kak Felis. Revolusi besar dunia. Revolusi besar dunia ini nanti bahasnya ada empat revolusi. Pertama revolusi industri, revolusi Perancis, revolusi Amerika, sama revolusi Rusia. Yang pertama revolusi industri. Revolusi industri ini pelopornya Inggris pada tahun
1750 sampai 1850. Revolusi industri ini itu dari perubahan cara produksi tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Pertama kali diawali pada saat penemuan mesin uap oleh James. Nah, latar belakang revolusi industri ini yang pertama, keamanan di Inggris yang stabil, Inggris punya modal besar, tanah jajahannya luas, ada lembaga riset atau penelitian yang menunjang, kemajuan iptek, revolusi agraria, serta permintaan gol yang meningkat. Tahapan revolusi Inggris ini ada 3 tahapan. Yang pertama, domestic system, itu home industry, itu kayak masih kecil gitu. Terus habis itu manufaktur system, itu mulai berkembang menjadi 10 tenaga kerja. Dan yang terakhir, factory system, itu mulai muncul pabrik-pabrik besar. Undang-undang pada masa revolusi industri, ini ada Catholic Emancipation Bill, itu tentang persamaan hak. Lalu ada Reform Bill, cara pemilihan parlemen, ada Poor Law, untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Terus ada Abolition Bill, ini untuk anti perbudakan, dan Factory Act, itu untuk larangan bekerja bagi anak di bawah umur. Revolusi industri ini memiliki dampak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, munculnya paham liberalisme, komunisme, dan imperialisme modern. Dalam bidang ekonomi, harga barang menjadi murah, upah pekerja juga murah, muncul kota pabrik di Inggris, kapitalisme modern, serta adanya kesenjangan ekonomi. Dalam bidang sosial, ada arus urbanisasi, meningkatnya polusi, pengangguran, muncul kelas sosial dan kriminalitas. Revolusi yang kedua, revolusi Perancis. Revolusi Perancis ini tujuannya mengubah sistem pemerintahan monarki absolut menjadi monarki konstitusi. Ini berlandaskan pada ajaran Niccolo Machiavelli II, prinsip atau The Prince, yakni tentang kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut ini dimulai pada masa Louis XIV sampai dengan Louis XVI. Revolusi Perancis itu ada latar belakangnya karena raja memerintah dengan absolut. Tidak ada undang-undang atau konstitusi karena semuanya terpusat di raja. Pajaknya tinggi, hukum yang tidak adil, hutang negara besar, dan muncul 3 golongan masyarakat feodal. Yang golongan pertama bangsawan, golongan kedua agamawan atau rohaniawan, dan golongan ketiga adalah rakyat kecil. Sedangkan sebab khusus revolusi Perancis, yakni penghamburan uang negara oleh Maria Antoinette atau Madame of Deficit. Beliau adalah istri Louis XVI yang sering mengadakan pesta di Istana Versailles. Revolusi Perancis ini mengusung 3 semboyan, yakni liberté, égalité, fraternité. Liberté kebebasan, égalité persamaan, fraternité persaudaraan. Sedangkan semboyan Louis XIV pada saat pemerintahan absolut adalah l'état c'est moi, atau negara adalah saya. Revolusi ketiga adalah revolusi Amerika. Tujuannya untuk melepaskan diri dari imperialisme Inggris. Karena dulu Amerika menjadi tanah jajahan Inggris. Nih, perang kemerdekaan Amerika melawan penindasan Inggris terhadap rakyat koloni. Isi revolusi Amerika. Latar belakangnya karena menuntut kebebasan berpolitik dan berdagang, pajak tinggi. Kemudian memunculkan perlawanan Samuel Adams dengan semboyannya No Taxation Without Representation. Terus ada peristiwa The Boston Tea Party. Yang kedua, ada perjuangan 13 koloni atau yang disebut Kongres Philadelphia. Kongres ini menghasilkan Declaration of Independence yang dirumuskan oleh Thomas Jefferson pada 4 Juli 1776. Sehingga pada tanggal itu, Amerika merdeka, menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, Perancis mendukung kemerdekaan Amerika. Karena zaman dulu Inggris sama Perancis ini saling berlomba, dan Inggris
menjajah US, maka dari itu Amerika dibantu oleh Perancis yang mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Lafayette. Yang keempat, pada Revolusi Amerika muncul tokoh atau filsuf yang bernama Thomas Paine dengan judul buku Common Sense atau Pemikiran Umum. Revolusi selanjutnya, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia sebelum Revolusi 1917. Yang kedua, Revolusi Rusia 1905 dan Revolusi Rusia 1917 dibagi jadi 2 tahap, Februari dan Oktober. Rusia sebelum Revolusi 1917. Ini adalah pemerintahan Tsar Nicholas II. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang reaksioner, memunculkan pemerintahan yang otoriter atau militer. Pemerintahannya tidak rasional. Terjadi industrialisasi di Rusia. Batu bara, mohon maaf, ada tipe dikit, sama minyak dan besi. Kemudian berkembanglah kelompok sosialis atau kaum buruh yang menuntut perbaikan nasib. Karena itu muncullah peristiwa Minggu Berdarah pada 22 Januari 1905. Dipimpin oleh Pendeta Gapon untuk memimpin aksi para buruh bergerak ke istana. Namun para buruh tersebut ditembak oleh pasukan istana dan 1.000 orang buruh tewas. Makanya disebut sebagai peristiwa Minggu Berdarah. Kemudian ada perang Rusia versus Jepang tahun 1904 sampai 1905 dan dimenangkan oleh Jepang. Revolusi Rusia 1905. Revolusi ini dipicu oleh peristiwa Minggu Berdarah. Digerakkan oleh kelompok sosialis, komunis, dan liberal. Karena pada awalnya pemerintahan Tsar Nicholas II ini tidak ada undang-undang, maka menuntut adanya undang-undang dalam pemerintahan. Tapi revolusi ini berhasil ditumpas pemerintah dengan cara militer, sehingga revolusi gagal. Revolusi selanjutnya adalah Revolusi Rusia tahun 1917. Itu terbagi menjadi 2, Februari dan Oktober. Revolusi Februari 1917 itu berada di Saint Petersburg, dipimpin oleh Leningrad, digerakkan oleh kelompok liberal, sosialis, komunis, dan berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II. Kemudian Tsar Nicholas II digantikan oleh Alexander Kerensky. Namun, Alexander Kerensky ini juga memerintah secara otoriter, sehingga muncullah Revolusi Oktober 1917, digerakkan oleh kelompok sosialis atau Menshevik dan kelompok komunis radikal atau Bolshevik. Revolusi ini dipimpin oleh Lenin, dan pada tahun 1922, Lenin mendirikan USSR. Dampak dari Revolusi Oktober 1917, yakni sistem demokrasi berdasarkan komunis, modernisasi Rusia, dan paham komunis semakin mendunia. Sekian presentasi dari saya. Oke, makasih Langsung aja ya. Kak Felis. Oke. Langsung dilanjut sama Kak Atna ya. Oke, untuk selanjutnya materi Orde Baru ya teman-teman. Udah kelihatan ya teman-teman atau gimana? Udah. Oke, lanjut ya. Nah, di Orde Baru ini aku bakal jelasin 3, yaitu pra-Orba, sebelum terjadinya Orba, terus kebijakan-kebijakan di Orba, dan akhir Orde Baru. Nah, pertamanya, pra-Orba ini awalnya udah banyak banget dari demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan itu, yang mulai dari Nasakom dan lain sebagainya.
mulai nih ada protes-protes dari segala segala lapisan masyarakat lah, mulai dari pemuda-pemuda, mahasiswa, aksi pelajar, buruh, sarjana, wanita, sampai guru. Yang nanti kalian bisa lihat nih, kayak misalnya KAPI, KAPPI atau pemuda-pemuda, terus kami, terus habis itu aksi pelajar KAPI, terus habis itu Kesatuan Aksi Buruh KABI, Aksi Sarjana KASI, terus Kesatuan Aksi Wanita KAWI, terus habis itu Kesatuan Aksi Guru yang dinamakan KABI. Nah, mereka ini tuh menjadi satu dan membentuk kayak suatu font yang namanya font Pancasila. Nah, kemudian mereka ini bergerak pertamanya pada tanggal 12 Januari 1966, di mana mereka itu menyebutkan tuntutan yang namanya Tritura. Yang pertama itu tentang pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet Dikora dari unsur PKI, terus kemudian perbaikan ekonomi. Nah, setelah adanya tuntutan itu, kan ricuh nih semuanya. Pokoknya semua si font Pancasila ini maulah udah kayak defisit, udah ada hiperinflasi dan lain sebagainya. Akhirnya si Soekarno ini bukan memutuskan untuk membubarkan PKI atau membersihkan kabinet Dikora. Soekarno ini memilih untuk membuat kabinet baru yang bernama Kabinet 100 Menteri. Nah, kemudian terjadi lagi karena trituranya tidak dipenuhi oleh Soekarno, akhirnya terjadi lagi bentrok demonstran pada tanggal 24 Februari 1966. Nah, di sini ketika ada pelantikan dari Kabinet 100 Menteri, itu ada ricuh nih, dan akhirnya menewaskan Arif Rahman Hakim, seorang mahasiswa UI yang kemudian dinamai sebagai pahlawan Ampera. Nah, karena udah kericuhan ini, Soekarno akhirnya memutuskan untuk membubarkan kami, karena dinilai sebagai perbuatan makar atau perbuatan yang mengancam keamanan negara. Kemudian dibubarkan pun kan ini suatu font Pancasila nggak cuma ada di mahasiswa doang. Akhirnya semuanya kembali lagi ricuh pada tanggal 8 Maret, mereka menyerbu gedung Departemen Luar Negeri dan juga kantor kabinet. Nah, di saat sidang kabinet itu, beliau bilang kalau misalnya sidang kabinetnya pagi aja, karena takut ada ricuh lagi nih dari font Pancasila ini. Tapi sama aja, keamanan tetap tidak kondusif. Banyak ban-ban dari menteri-menteri yang digembosin OTW ke sidang kabinetnya ini. Terus habis itu akhirnya ada nama satu Cakrabiurawa atau sekarang namanya Pas Pampres, itu namanya Brigjen Sabur. Dia bilang ke Soekarno bahwa udah nggak bisa lagi nih dilanjutin sidangnya. Karena apa? Karena kondisinya udah takutnya ada pasukan-pasukan tanpa tanda pengenal di luar istana tuh masuk, dan akhirnya mengacaukan sidang kan, malah tambah kondusif dan keselamatannya Soekarno dan menteri-menteri lainnya tuh terancam kayak gitu. Akhirnya bersama dengan Subandrio, Syahrul Saleh dan Jelaimena, Soekarno pulang ke Bogor. Nah, di situ salah satu petinggi yang nggak ada di situ adalah Soeharto. Di situ Soeharto diberitakan jatuh sakit dan kemudian mengutus Maijen Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf untuk membawa pesannya. Dia bilang bahwa saya nurut aja dengan keputusannya nanti, tapi saya tetap dengan kebijakan saya bahwa saya nggak pro sama PKI kayak gitu. Nah, ini akhirnya si Maijen Basuki Rahmat, Amir Mahmud, M. Yusuf, dan Brigjen Sabur ini merumuskan yang namanya Super Semar. Nah, ini akhirnya Super Semar ini supaya ada kekuatan hukum, dibikin suatu ketetapan MPR nomor 9 tahun 1966, bukan 96 ya, 66 di situ. Nah, ini tuh di sini Presiden Soeharto diutus untuk bikin semua suasana jadi kondusif, mulai dari politik, mulai dari ekonomi, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, khususnya dalam memenuhi poin-poin Tritura tadi, yaitu membasmi PKI kayak gitu. Nah, akhirnya pada tanggal 12 Maret 1966,
eh, ada nih TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Sorry, ini tulis 996 terus. Nah, ini akhirnya dibubarkan dan dilarang nih eksistensi PKI ini. Nah, karena sebagai follow up-nya atau yang lebih jauh, akhirnya muncul namanya Kepres nomor 5, 18 Maret 1966, di mana menteri-menteri yang terlibat nih dalam PKI ini itu ditahan dan dicopot jabatannya gitu. Dari sini juga namanya itu Cakrabirawa itu berganti jadi Pas Pampres. Jadi kayak security royalnya polisi pengawal, bukan Cakrabirawa lagi tapi jadi Pas Pampres. Karena apa? Karena salah satu tokohnya di Cakrabirawa ini yang namanya Letkol Untung Syamsuri itu terlibat dalam PKI gitu. Nah, kemudian sebagai follow up lagi dari Super Semar itu tadi, si Soeharto membuat sebuah kabinet namanya Kabinet Ampera. Nah, ini 5 tokoh yang jadi adik internimnya kayak gitu. Dia yang poin pentingnya dari kabinet ini adalah memperbaiki kehidupan rakyat dan melaksanakan pemilu. Ini kemudian disahkan di TAP MPR RI nomor 11 MPRS tahun 1966. Di antaranya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Ruslan Abdul Ghani, Dr. KH Idham Khalid, dan Dr. J. Lenin. Nah, kemudian ini udah mulai akhir-akhir pemerintahannya Soekarno nih, dan udah mulai pelantikan dan peresmian Soeharto sebagai seorang presiden. Yang pertama adalah Nawaksara. Itu di mana si Soekarno ini memberikan yang namanya pidato pertanggungjawaban tentang masa kepemimpinannya itu. Dia karena di dalamnya itu dirasa belum memenuhi tuntutan-tuntutan dari rakyat, akhirnya MPRS meminta untuk Soekarno melengkapi Nawaksara itu. Nah, kemudian terjadi disampaikanlah pelengkap Nawaksara pada 10 Januari 1967, di mana si Soekarno ini menolak pertanggungjawaban bahwa dialah dalang dibalik G30S dan dialah yang membuat semua kemerosotan dan kecarut-marutan ini. Nah, karena pelengkap Nawaksara ini yang malah jadinya ngelunjak, akhirnya DPR GR meminta MPRS untuk ayo kita sidang istimewa nih untuk membahas ini Soekarno enaknya diapain. Itu pada tanggal 9 Februari 1967. Gitu. Terus habis itu karena udah merosot nih pamornya Soekarno di pemerintahan maupun di depan rakyat-rakyat, akhirnya penyerahan kekuasaan diberikan kepada Soeharto. Pada tanggal 20 Februari 1967, mulai draft pengunduran diri dia tanda tangani, terus 2 hari kemudian Soekarno mengundurkan diri. Kayak gitu. Nah, pelantikan ini sendiri itu merupakan pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden. Jadi dia belum jadi presidennya nih. Kayak gitu. Nah, sebagai pejabat presiden dia dilantik oleh H. Nasution. Nah, sebagai pejabat presiden dia itu menjalankan tugas-tugas presiden yang kalau misalnya nih Soekarno ini sebagai kayak di suatu pemerintahan di kabinet Ampera tadi, nah Soeharto ini tuh seseorang yang kayak menjalankan kabinet itu, kayak bikin misi-misinya dan lain sebagainya kayak gitu, bikin kayak program-programnya dan lain sebagainya, itu Soeharto yang nge-handle semua itu. Nah akhirnya baru benar-benar dilantik setahun kemudian pada tanggal 27 Maret 1968 kayak gitu, melalui TAP nomor TAP XLIV garis miring MPRS garis miring 1968 kayak gitu. Nah, kemudian bentar ya teman-teman, nge-lag. Sorry.
Udah kelihatan kan teman-teman sekarang? Sudah. Oke. Nah, kemudian di masa pemerintahan yang lama ini, Soeharto tentu banyak banget kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial nih. Nah, di sini kita akan bahas kebijakan-kebijakannya. Pertama adalah kebijakan politik. Ini ada politik luar negeri dan dalam negeri kayak gitu. Nah, kok bisa? Bisa lagi? Susah. Bentar. Kok bisa ya? Kenapa nih, Kak? Bentar. Oke, aku gini aja deh. Oke, gitu aja ya. Nah, pertama ini di kebijakan dalam negerinya ada kabinet pembangunan. Nah, Soeharto ini itu adalah Replita sama pemilu. Replita ini adalah rencana pembangunan 5 tahun dan pemilu kayak gitu. Nah, di Replita ini dia menekankan bahwa permasalahan perekonomian itu jadi benar-benar prioritas dari pemerintahan. Kayak misalnya dia mulai membangun infrastruktur, dia mau ini. Nah, terus kemudian penguatan stabilitas. Stabilitas ini menurut dia penting karena apa? Karena banyak banget yang harus dia kerjain, tapi kalau misalnya ada konflik-konflik di dalamnya, otomatis nyalir di luar Pancasila yang akan mengancam stabilitas pemerintahannya, dia lemahkan kayak gitu. Bahkan terus habis itu dia bikin kekuatan baru yang namanya Sekber Golkar. Sekber Golkar ini karena kembali lagi ke stabilitas itu tadi, dia bikin bahwa Pancasila adalah asas tunggal. Mau kamu ormas, mau kamu organisasi masyarakat Islam, mau kamu partai dari partai mana, kamu harus punya satu asas tunggal, yaitu namanya intervensi dari kayak opini-opini partai yang nanti cuman membatasi jalannya aja kayak gitu. Nah, kemudian pembatasan kebebasan berpendapat gitu ya. Kita tahu pers maupun mahasiswa juga masih dibatasi nih sama Presiden Soeharto. Segitunya, saking kayak menurut dia kritik itu akan benar-benar membatasi lah pergerakannya dalam pembangunan. Oke. Aku ulang dari awal aja deh. Halo Kak Adna. Aku ulang dari awal ya, kayak gitu. Nah, Kak Adna, di tempatku suaranya putus-putus ya Kak. Gimana ya? Sebentar. Oke.
teman-teman? Ya, halo Kak Adna. Halo, Halo. masih putus-putus? Di aku udah enggak. Di mana teman-teman? Di tempat teman-teman masih. Halo, Di aku gimana teman-teman teman-teman masih. masih? Aku ulangin ya waktu kebijakan politik dalam negeri ini. Oke, aku akan pelan-pelan. Nah, di sini salah satu kebijakan ada beberapa kebijakan politik dalam negeri yang lebih cenderung kepada Soeharto ini ingin kalau misalnya pemerintahannya itu sentral dan satu asas gitu, satu pikiran gitu. Nah, di sini ada namanya Kabinet Pembangunan 1. Oke. Nah, Kabinet Pembangunan 1 ini dia punya visi untuk merancang repelita atau rancangan pembangunan 5 tahun dan melaksanakan pemilu kayak gitu. Karena tadi kan tidak secara demokratis ya si Soeharto ini dipilih kayak gitu, akhirnya ini menjadi salah satu prioritasnya gitu. Dan membuat lembaga pemilu dan departemen dalam negeri. Nah, karena sebuah pembangunan itu tuh perlu banget keadaan negara yang stabil, dia menguatkan dia kayak apa ya? Dia salah satu caranya adalah dengan penguatan stabilitas, di mana dia melemahkan kekuatan oposisinya, yaitu kayak misalnya Masyumi atau tadi memberantas PKI dan lain sebagainya, yang kemudian dia itu pengen satu asas aja, yaitu Pancasila kayak gitu. Baik kamu ormas ataupun kamu organisasi mahasiswa itu, pokoknya satulah asas kamu. Ujung-ujungnya adalah kamu dan Pancasila kayak gitu. Nah, ini kita lihat juga di pembatasan kebebasan berpendapat dari pers maupun mahasiswa. Banyak kayak apa ya, majalah-majalah, terus koran-koran yang dibredel waktu zaman ini kayak gitu. Salah satunya yang masih langgeng sampai sekarang nih, walaupun dibredel berkali-kali, di boykot sama sekali, adalah majalah Tempo kayak gitu. Nah, mahasiswa ini dibatasinya dengan mereka nggak boleh berdemo, tapi mereka dikasih satu forum, bisa berdiskusi, mereka dikasih seminar, tapi tetap dijaga ini pemikiran mereka gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mahasiswa ini juga jadi salah satu objeknya itu dengan P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Di sini mahasiswa itu digembleng lah, dikasih doktrinisasi Pancasila sama ininya Soeharto, sama rezimnya Soeharto ini gitu. Nah, terus kemudian ada fusi partai, di mana 9 partai itu diringkeslah bahasanya menjadi 2 partai baru, yaitu PDIP dan PPP gitu. Nah, si Soeharto ini juga bikin suatu kekuatan baru yang namanya Sekber Golkar atau Sekretariat Bersama Golkar, di mana di dalam Sekber Golkar ini terdiri atas ABRI dan juga PNS kayak gitu. Kemudian, ya bentar teman-teman. Nah, Soekarno ini juga merilis paket undang-undang atau mengesahkan paket undang-undang yang nomor pertama tahun 1985, di mana undang-undang pemilu yang boleh ikut pemilu ini cuman PPP, PDI dan Golkar, lainnya enggak kayak gitu. Nah, Golkar sendiri ini di pengurusannya itu anggota Golkar itu nggak boleh memilih selain Golkar gitu. Jadi benar-benar harus ya ujung-ujungnya suaranya yang menang Golkar lagi kan. Makanya kayak dalam pemilu saat rezim Soeharto itu yang menang ya Soeharto lagi, karena apa? Suaranya dipegang oleh Golkar yang pasti pro Soeharto kayak gitu. Kemudian ada kedudukan MPR kayak gitu. Kedudukan MPR ini itu sebagai yang melantik juga
presidensi kedudukan MPR itu di atas presiden. Jadi kan sekarang legislatif itu setara ya teman-teman, kayak MPR, DPR, DPD. Nah ini tuh kedudukan MPR ini di atas presiden, karena MPR ini yang nantinya menentukan GBHN atau haluan negara. Gimana sih pembangunan negara itu mau dilaksanakan pada periode ini kayak gitu. Nah kemudian nomor 3 itu tentang Golkar. Yang keempat tentang referendum. Referendum ini tentang undang-undang dasar. Jadi dulu itu nggak bisa sembarangan kamu ngubah isi-isi undang-undang dasar kayak gitu. Ada persyaratannya. Kalau nggak salah itu sudah banget lah pokoknya kalau misalnya untuk mengubah undang-undang dasar, karena sekali lagi dia mau semuanya satu visi. Jadi untuk mengubah kayak misalnya Pancasila, undang-undang dasar itu tuh benar-benar dipersulit lah pada rezim ini kayak gitu. Nah, kemudian ada UU nomor 5 tahun 1985 itu tentang ormas yang tadi harus punya satu asas, yaitu asas Pancasila dan P4 kayak gitu tadi yang buat mahasiswa tadi. Nah, kemudian di politik luar negeri, Soeharto karena dia sadar bahwa negara ini tuh butuh pinjaman, butuh pembangunan, butuh duit, dan sumber duit itu nggak cuma dari Indonesia aja kayak gitu. Dengan kayak kondisi yang udah kayak defisit, terus habis itu udah hiperinflasi, dia mikir bahwa perlu nih kita minta bantuan ke negara lain. Yang waktu Soekarno itu dia anti Barat, nah mulai nih Soeharto itu membuka pintu untuk kayak investor-investor asing masuk ke Indonesia kayak gitu. Nah, salah satunya adalah kembali menjadi anggota PBB di tanggal 27 September 1966. Kemudian pemulihan hubungan dengan Malaysia yang dinamai dengan Jakarta Accord ini juga bisa dibilang konferensi Bangkok kayak gitu waktu ini. Kayak gitu. Terus habis itu dia bikin ASEAN di mana untuk kayak mulai dari kebudayaan, ekonomi dan lain sebagainya dengan orang-orang luar negeri, dia bikin satu wadah lah namanya ASEAN itu tadi. Habis itu pembukaan hubungan dengan Cina, terus habis itu integrasi Timur Timur yang kemudian disahkan pada UU nomor 7 1976. Terus habis itu kerjasama Indonesia Jepang yang lebih memfokuskan pada infrastruktur dan manufaktur. Nah, kemudian ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi di sini selain tadi ya yang hubungan luar negeri yang juga menjorok ke ekonomi, kebijakan ekonomi, dia juga bikin suatu wadah, suatu organisasi, suatu perkumpulan di mana negara-negara itu bersatu untuk bantuin Indonesia nih. Untuk bantuin Indonesia di pembangunannya. Namanya Intergovernmental Group on Indonesia atau disingkat dengan IGI. Nah, di sini juga karena dia tahu kalau misalnya investasi itu penting banget buat Indonesia, buat pembangunan dan lain sebagainya, dia bikin yang udah dilegalisasi yaitu hukumnya, yaitu UU penanaman modal. Pertamanya itu UU nomor 1 tahun 1967. Nah, kemudian karena kok luar negeri aja yang menguasai kayak sumber produksinya Indonesia, akhirnya dibikin juga dalam negeri kita bisa investasi pada UU nomor 6 tahun 1968 gitu. Nah, investasinya ini tuh nggak cuman ini ya pabrik-pabrik, tapi kamu juga kayak mulai dari hutan, mulai dari perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Pokoknya segala sumber daya yang emang bisa diinvestasiin waktu itu dibuka lah buat asing untuk kayak ayo nanam saham di sini kayak gitu. Nah, kemudian ada APBN berimbang. Waktu sebelumnya itu si Soekarno lebih memilih untuk mencetak uang ketika untuk menjalankan pembangunannya. Soeharto ini dari APBN kayak gitu. Dia bikin rancangannya sehingga kayak nggak jadi menghindari inflasi kayak gitu. Jadi dia lewat APBN dia pengeluarannya berapa, pendapatan dari APBN-nya berapa kayak gitu. Lebih ke APBN berimbang kayak gitu. Terus tadi sebagai pengontrol modal-modal yang masuk ke Indonesia, dia juga bikin namanya Badan Pertimbangan Penanaman Modal. Kalau sekarang itu disebutnya dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal kayak gitu. Nah, kemudian
ada di pembangunannya nih, ini udah mulai bukan perekonomian lagi, tapi kayak realisasi dari rencana-rencana itu, yaitu dari pembangunannya. Ini disebut dengan trilogi pembangunan, gitu, di mana ada 3 poin penting yang diusung dalam pembangunan 5 tahunnya Soeharto ini. Yang pertama adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, kemudian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, terus kemudian pemerataan pembangunan untuk terciptanya keadilan sosial, gitu. Nah, lebih lanjut tentang pembangunan ini, dia juga bikin namanya swasembada pangan, kayak gitu. Soeharto ini sadar bahwa kayak oke, salah satu yang nggak bisa lepas dari suatu negara itu adalah pangannya kan. Nah, dan akhirnya dia bikinlah, kita pusatin semuanya di pertanian kayak gitu. Nah, makanya dia bikin namanya swasembada pangan. Di sini mulai ada nih Bulog, terus habis itu pabrik pupuk, terus habis itu koperasi, mulai dari koperasi ini kasih simpan pinjam buat pupuk sama bibit, terus habis itu untuk wadah petani untuk kayak apa ya, mempelajari lah varietas baru, bibit-bibit, pokoknya yang pertanian ini itu sangat-sangat diberi banyak perhatian oleh pemerintah kayak gitu. Sampai ada yang namanya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, di mana dia kayak bikin varietas bibit baru tadi, terus bikin pupuk baru gitu. Terus habis itu di pertanian ini, kooperasi ini, fun fact-nya itu diusung oleh mahasiswa pertanian UGM kayak gitu. Terus habis itu ada Komplem Capir. Apa itu, Mbak? Itu adalah wadah di mana Presiden Soeharto, terus habis itu nelayan, terus itu petani, terus habis itu peternak, itu tuh bicara sama Presiden Soeharto tentang keluhan apa aja sih yang kayak ada di proses pembangunan ini, apa yang mereka rasain, apa mereka terbantu atau enggak dengan program-program pemerintah kayak gitu. Nah, Komplem Capir ini punya kepanjangan, yaitu Kelompok Pendengar, Pembaca, Pemirsa, dan Pemirsa. Ini merupakan program dari Kementerian Penerangan kayak gitu. Nah, kemudian ada pembangunan pabrik pupuk, karena kita tahu ya kayak pupuk itu salah satu yang kayak komoditas paling penting dari pembangunan ini, apalagi yang punya visi misi dari swasembada pangan. Nah, akhirnya dibikin salah satu beberapa pabrik pupuknya, diantaranya adalah Petrokimia Gresik di Gresik, terus Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan ASEAN Aceh Fertilizer di Aceh kayak gitu. Nah, terus ini pokoknya modernisasi pertanian banget deh di waktu Orde Baru ini, sampai ada namanya Revolusi Hijau, di mana terdapat intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi tanaman kayak gitu. Jadi mulai dari gimana sih caranya pemupukan, terus habis itu memperbanyak jenis-jenis macam-macam tanaman yang ditanam, macam-macam padi yang ditanam kayak gitu. Terus habis itu gimana caranya biar penanaman ini itu terstruktur kayak gitu dan lebih lebih canggih lah daripada sebelumnya kayak gitu. Oke, selanjutnya aku nggak kecepatan kan ya? Kalau misalnya kecepatan bilang ya teman-teman di chat. Nah, kemudian kita langsung aja ya ke kebijakan pendidikan. Di sini beliau atau Soeharto ini lebih menekankan kualitas daripada kualitas. Jadi pokoknya dia pengen angka indeks dasar pendidikan dasar di Indonesia itu meningkat kayak gitu. Dulu yang kayak terbatas aja pendidikan itu cuma buat beberapa orang yang kayak mampu. Nah, di sini itu diratakan semuanya. Dia bikin SD Impres, dia bangun SD di seluruh penjuru Indonesia. Dia kayak cetak-cetak PNS yang guru-guru yang kemudian nanti ditempatkan di SD di seluruh Indonesia. Terus dia bikin namanya beasiswa. Beasiswa ini jadi kayak anak-anak yang berprestasi tapi dia tidak mampu, dia punya beasiswa, dia dikasih sama pemerintah, kayak sekarang dikasih uang sama pemerintah. Juga ada namanya gerakan orang tua asuh, di mana kayak orang tua ini membiayai lah pendidikan anak-anak yang potensial, gitu, yang nantinya kayak misalnya dia jadi dokter, dia jadi insinyur dan lain sebagainya. Jadi anak-anak pintar ini
punya orang tua asuh di program ini kayak gitu. Terus program wajib belajar. Jadi pertamanya program wajib belajar ini hanya 6 tahun. Terus kemudian jadi 9 tahun. Di hampir akhir menuju akhir Orde Baru kayak gitu. Nah, kemudian pemberantasan buta huruf dengan dia bikin suatu kelompok belajar umurnya 10 sampai 45 tahun untuk kayak belajar membaca di sini, belajar kalistung lah, baca tulis hitung kayak gitu. Karena kembali lagi ini semua tentang pemerataan. Jadi kayak yang dasar-dasar aja. Terus habis itu kayak penyeragaman misalnya kayak jadi seragamnya jadi putih merah, putih biru, terus putih abu-abu. Nah, mulainya dari sini kayak gitu. Dia pengen pendidikan itu setara, stabil dan merata kayak gitu. Jadi kayak untuk kreativitas guru dan lain sebagainya itu diabaikan lah kayak gitu. Dari mutu-mutu pendidikan kayak kurikulum dan lain sebagainya kurang diberi ruang di sini. Jadi kayak kalian tuh ya udah terstruktur semuanya udah diatur sama pemerintah kayak gitu. Kalian nggak bisa kayak mengkreasikan pembelajaran kayak gini itu waktu rezim ini tuh sangat jarang kayak gitu. Nggak ada tempatnya lah gitu. Nah, kemudian adalah kebijakan sosial, di mana di sini beliau Soeharto ini bikin suatu siaran televisi. Jadi TVRI ini menyiarkan apa aja sih yang udah dilakuin Orba kayak gitu. Misalnya kayak penanaman, terus habis itu sampai ada di TV ini namanya Cerdas Cermat Pertanian kayak gitu. Saking kayak untuk menyokong lah pembangunan. Pokoknya semua tentang rezim ini pembangunan dan stabilisasi aja lah kayak gitu. Habis itu ada keluarga berencana, sampai ada keluarga berencana ini ada di koin Rp100. Terus habis itu ada di acara-acara wayang orang namanya Ria Jenaka. Terus habis itu ada marsnya sendiri nih keluarga berencana ini kayak gitu. Habis itu pembangunan puskesmas dan pengembangan puskesmas. Jadi puskesmasnya itu udah ada kelas-kelas puskesmas yang dulunya puskesmas kayak cuman ya puskesmas biasa ada di desa. Nah, puskesmas ini tuh kayak ada tingkatannya gitu loh. Kayak ini puskesmas yang paling pertama nih, kayak fase pertama, kayak fasilitas pertama yang kayak untuk sakit-sakit ringan kayak gitu. Kemudian nanti ada atasnya lagi untuk sakit yang lebih berat, terus ke rumah sakit kayak gitu. Nah, di puskesmas ini juga tuh mereka tuh pokoknya fasilitas-fasilitas di dalamnya itu kan ini pemerataan ya. Jadi kayak benar-benar dilihat nih kualitas puskesmasnya kayak gitu, karena dia kesehatan masyarakat tuh salah satu yang kayak kelihatan indeksnya kayak gitu. Jadi dia juga concern di sini kayak gitu. Nah, di sini itu tuh berawal dari namanya Bandung Plan miliknya Johannes Leimena tadi dan Dokter Patah. Terus akhirnya puskesmas ini ya berkembang kayak tadi. Dan puskesmas ini nggak cuma kayak melayani yang udah sakit, dia juga preventif, kayak mereka ngasih nggak cuma di posyandu aja ya, mereka juga ngasih vitamin dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di posyandu sendiri ini kita tahu lah posyandu sekarang mungkin di rumah-rumah kalian masih ada posyandu ini. Nah, ini awalnya di rezim Orde Baru ini, di mana anak-anak di sini itu tuh kan dulu banyak banget nih kayak penyakit diare, terus habis itu kekurangan gizi dan lain sebagainya. Mulai dibenerin struktur gizinya buat anak-anak dan ibu hamil waktu itu kayak gitu. Jadi ada imunisasi, terus penanggulangan diare, terus habis itu penimbangan, terus habis itu pemenuhan gizi kan biasanya anak-anak di posyandu itu dikasih makan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, nggak kecepatan kan ya aku? Semoga nggak ya teman-teman. Nah, kemudian ada akhir-akhir dari Orde Baru kayak gitu. Nah, pertamanya kita tahulah dari sistemnya yang semua serba sentral, semua ada di pusat, semua rencana tuh pokoknya pusat yang ngatur kayak gitu. Di situ nggak ada namanya otonomi daerah waktu itu. Nah, semuanya karena sentralisasi ini jadi transparansi itu kurang. Makanya terjadi marak banget namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus habis itu karena tadi ada Golkar dan pokoknya pemetaan kekuatan politiknya itu terporos pada satu,
Jadi nggak ada nih semua apa ya suara-suara orang, suara rakyat yang biasa, yang maksudnya yang suara-suara rakyat, protes rakyat itu kurang diwaro sama pemerintahan ini. Akhirnya juga ada namanya dwi fungsi ABRI dan pembatasan hak berdemokrasi kayak gitu. Nah, dwi fungsi ABRI ini gimana sih sebenarnya dwi fungsi ABRI itu? Jadi ABRI itu merupakan kesatuan dari polisi dan TNI kayak gitu. Nah, di sini ABRI ini nggak cuma kekuatan militer, tapi juga kekuatan politik. Dia mengisi kursi-kursi di DPR juga teman-teman. Juga di pemerintahan daerah kayak misalnya mulai dari gubernur, terus habis itu wali kota, terus habis itu bupati dan sebagainya, ini mostly diisi oleh ABRI ini. Makanya dia kekuatannya nggak cuma militer aja, tapi juga kekuatan politik. Habis itu ada juga pengawasannya ABRI ini tuh sampai masuk desa teman-teman. Kayak emang mereka melihat nih, kayak makanya dulu ada Petruskar, penembakan misterius karena penjagaannya ketat banget dari ABRI ini. Terus habis itu di fungsi ABRI ini akhirnya juga yang bikin korupsi, kolusi dan nepotisme ini nggak bisa dilepasin dari pemerintahan Soeharto ini kayak gitu. Ditambah lagi kayak banyak kan kayak investasi dari asing dan lain sebagainya. Ini kayak nambah kenapa sih korupsi dan kolusi dan nepotisme ini benar-benar jadi hal yang momok banget lah di pemerintahan ini kayak gitu. Nah, akhirnya karena ada krisis ekonomi Indochina pada tahun 1977 mulai tuh 97 mulai tuh merosot semua perekonomian karena kayak modal asing juga nggak bisa lepas dari pembangunan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kondisi luar tuh berpengaruh banget sama Indonesia. Akhirnya mulai menurun, mulai harga-harga mahal dan lain sebagainya. Akhirnya ada krisis ekonomi yang karena udah permasalahannya itu udah banyak banget kayak tadi kakak pembatasan demokrasi, akhirnya bikin satu demonstrasi massa kayak gitu. Nah, di demonstrasi massa ini kayak kita tahu ya kayak di kejadian Semanggi yang tanggal 12 Mei yang menewaskan Elang Mulya L, Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriawan Si, yang atau sekarang kita bilangnya tragedi Trisakti, itu tuh juga ada juga di Yogyakarta, itu namanya tragedi Moses Gatot Kaca kayak gitu. Pokoknya semua lapisan waktu itu semua lapisan karena emang udah gerah ya sama rezim ini udah 32 tahun, akhirnya mereka semua bersatu untuk kayak bikin aksi gitu. Yang punya tuntutan-tuntutan yang seperti yang di aku warnain kuning ini, turunkan harga, berantas KKN, adili Soeharto, otonomi daerah, hapus dwi fungsi ABRI, supremasi hukum, dan amandemen UUD 1945. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin udah sih ini dari aku aja. Ada yang mau nanya mungkin? Untuk aku atau enggak Kak Felis, atau kurang jelas, atau ada beberapa yang harus diulangi karena aku kecepatan atau tadi karena suaraku putus-putus gitu, teman-teman bisa langsung di chat aja atau enggak raise hand atau ini langsung tanya ke aku kayak gitu. Mungkin ada teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanyain lagi nih soal revolusi atau dari Orde Baru. Oke. Jika ada slide 2 sama slide 3 ya teman-teman, bentar. Ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, ini tadi aku bahas Orde Baru. Huru-haranya dari transisi dari demokrasi terpimpin ke demokrasi ke Orde Baru. Tuh. Ada kuisis ya teman-teman. Oke, nanti PPT-nya aku kirim ya teman-teman. Ada lagi, ini yang ketiga ya. Ini yang slide ketiga. Atau ada yang kurang jelas nih teman-teman, boleh kayak misalnya tentang apa
tentang pembangunannya atau tentang apanya gitu. Ini udah yang slide 3 ya teman-teman. Jadi kan ini ya ada pertanyaan, Kak yang kembali jadi anggota PBB menjadi anggota PBB itu sebelum Soeharto. Jadi dia masih jadi pejabat presiden kayak gitu. Di situ kan dia udah kayak dapat kewenangan nih untuk menjalankan pemerintah. Nah, dari situ kayak gitu teman-teman. Gimana sih yang ngerti? Kayak gitu. Harusnya ini 68 sih, 68. Sorry. Aku ganti ya teman-teman. Fatal banget, sorry. Ada lagi mungkin? Yuk teman-teman yang masih punya pertanyaan mengenai materi, mungkin bisa ditanyakan sebelum kita lanjut ke kuisis. Iya. Silahkan loh teman-teman, mau yang revolusi tadi atau mau yang Orde Baru. Karena ini jujur kayak banyak banget materinya, dan aku takut nggak bisa nge-backup semuanya, jadi bisa ditanyain. Gimana? Ada yang on mic itu? Ada yang mau ditanyain? Atau kalau nggak ya udah alhamdulillah sih. Ayo teman-teman. Langsung kuisis aja Poran. Ampera itu amanat penderitaan rakyat, teman-teman. Ada lagi mungkin? Ada yang mau tanya? Oh iya teman-teman, kan ini untuk karena aku sadar kalau misal di penyebaran persebaran soal dan lain sebagainya itu kan banyak banget nih dari Orde Baru, dan kadang-kadang kan kalau di UTBK kan soalnya plot twist ya teman-teman. Nah kalau kalian nih mau belajar kayak apa ya fun fact-nya si Soeharto, kalian bisa ke aku ini ya. Nah itu ini aku nganu di chat. Nah di sini kalian itu bisa cari tahu kayak lebih detail lagi dari program-programnya Soeharto kayak gitu. Karena kita tahulah kayak nggak bisa ditebak banget kan soal-soal UTBK itu. Nah, apalagi sejarah yang persebaran soalnya banyak kayak gitu. Nah, kalian bisa belajar lebih lanjut di soeharto.co kayak gitu, teman-teman. Ada lagi mungkin? Kalau enggak ya alhamdulillah kita langsung kuisis aja, teman-teman. Mau nanya dong. Oh, boleh. Laras. Aku mau nanya seputar yang itu dong, apa namanya kan pada masa akhir demokrasi terpimpin Indonesia pernah menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan PBB kan? Iya, itu ya. alasannya kenapa sih kalau misalkan Itu dia keluar dari PBB itu? Jadi dulu kan waktu terpimpin ini Soekarno tuh takut banget namanya ada neokolonialisme. Nah, di situ makanya dia bikin namanya Bikora. Iya kan? Itu habis itu untuk ganyang Malaysia. Nah, waktu itu tuh Malaysia itu jadi salah satu kayak proyek atau objeknya neokolonialisme kayak gitu. Nah, dan si Malaysia ini itu jadi anggota bagian dari PBB kayak gitu. Nah, di bagian dari Dewan Keamanan PBB yang tidak tetap. Nah, karena itu dia tuh kayak merasa bahwa ideologinya tuh udah nggak sama lagi. Akhirnya dia keluar dari PBB kayak gitu. Cukup menjawab ya? Atau mau tanya lagi? Atau kurang jelas? Atau kecepatan? Sudah paham. Oke. Itu ada di sesi sebelumnya kok, jadi kayak cek aja di YouTube-nya. Udah dijelasin di demokrasi terpimpin. Ya benar banget teman-teman, setiap ada sesi belajar bareng itu nanti pasti diupload ke itu ya, YouTube-nya Pintar Bareng nih. Kak Nara udah kasih tahu ini.
Nanti juga ada cara joinnya kok di grupnya biar dapat PPT yang di-share hari ini. Ini revolusi ada yang mau nanya nggak teman-teman? Ya nih teman-teman, masih bisa banget loh nanya sebelum kita sesi quizzes. Ya, lumayan. Kayak mungkin tidak jelas tadi kecepatan atau kayak gimana. Revolusi Amerika, revolusi Rusia. Boleh loh. Oh ya teman-teman, ini tambahan aja ya untuk yang pembangunan atau pelita ini kan serinya banyak banget nih, dan setiap pelita itu tuh punya rancangannya sendiri-sendiri kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian mau kayak belajar lebih lanjut, itu kalian bisa cari sendiri sih kayak gitu. Cuma jaga-jaga aja karena kayak kita nggak ada yang tahu soalnya UTBK besok kayak gimana. Jadi kayak mungkin ada yang satu yang ini salah satu poin yang belum tercover sama aku, dan kalau misalnya kalian mau jaga-jaga aja, kalian bisa, karena pelita ini nggak cuma yang tadi satu yang fokus ke pangan doang kayak gitu. Mereka banyak fokus ke yang lainnya kayak gitu teman-teman. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak ini teman-teman? Apa sih kalau nggak mau tanya juga? Ya gimana? Oke. Kalau kita lanjut ke sesi quizzes, boleh banget nih minta feedback-nya. Langsung lanjut atau ada yang mau tanya lagi nih? Oke, Halo, jadi teman-teman. Oke. Oke, ini dari Din cukup. Gimana yang lain? Mau langsung lanjut ke quizzes? Oke, sepertinya udah nggak ada yang tanya lagi ya nih, Kak Atna dan Kak Felis. Oke, lanjut aja. Setelah ini bakal ada sesi quizzes. Ntar aku copy-in link-nya ya. Jadi ini ada quizzes, soalnya ada 10. Nanti setiap soal itu 30 detik ya teman-teman buat jawabnya. Nah, udah aku share tuh teman-teman kode sama link-nya. Oh, ini masih ada pertanyaan satu lagi nih, Kak Atna. Bentar ya, nunggu nih, dijawab dulu nih. Halo, Kak Atna. Halo, mau menjawab pertanyaannya. Laras Kak ya, dari Felis. keempat revolusi itu ada yang ngaruh nggak sama negara Indonesia? 4 revolusi itu kan revolusi besar dunia. Tentu membawa dampak yang signifikan bagi Indonesia. Contohnya misal dari revolusi industri, akhirnya muncul kaum borjuis dan proletar. Kaum proletar ini lalu memunculkan yang namanya kaum sosialis. Kaum sosialis ini, suaraku putus-putus nggak ya? Nah, kaum sosialis ini lalu memunculkan sebuah revolusi tadi di Rusia. Memunculkan paham baru namanya komunis dan yang satunya adalah liberal. Kemudian, ini tentu membawa dampak bagi Indonesia karena Indonesia kan juga sempat condong ke komunis, condong ke liberal. Dan tadi juga pahamnya kan semakin mendunia. Makanya makin menginfluence negara-negara lain juga. Lalu untuk revolusi yang Perancis, revolusi Perancis ini kan revolusi tentang demokrasi, tentang menuntut adanya konstitusi, demokrasi, dan persamaan hak. Makanya itu di Indonesia dapat pengaruh karena di Indonesia sekarang juga menganut asas demokrasi, tapi tentunya demokrasi Indonesia sama demokrasi Perancis itu beda. Kayak gitu. Revolusi Amerika juga bawa pengaruh bagi Indonesia. Karena mereka menekankan pada Declaration of Independence. Mereka juga mengakui HAM dan lain sebagainya, makanya itu juga membawa pengaruh ke Indonesia, terutama setelah Amerika menjadi negara adidaya,
Karena revolusi Amerika tadi kan membuat Amerika berkembang akhirnya menjadi negara besar dan menjadi negara adidaya yang pasti memiliki banyak pengaruh secara global, terutama di Indonesia. Jadi kayak gitu, pengaruh secara konkretnya. Semoga menjawab. Oke, makasih Kak Felis. Dari Laras, menjawab belum ya pertanyaannya? Dijawab belum ya? Terjawab belum? Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ya nih teman-teman, sebelum dimulai kuisisnya. Atau aku kurang jelas di beberapa part dan lain sebagainya? Bisa teman-teman. Atau tunggu aja ya Ran sampai 5-10 atau 5-15 untuk pertanyaannya. Oke, boleh-boleh. Sampai 5-10 ya teman-teman. Yuk yang mau tanya mengenai materi sama Kak Atna sama Kak Felis boleh banget loh. Mungkin tadi ada yang belum jelas slide nomor berapa, atau ada yang kurang jelas mengenai pengertian apa gitu. Nanti mungkin dari Kak Atna dan Kak Felis bisa menjawab. Udah 5-10 nih Ran, langsung aja Po. Oke, langsung ke Bisa sesi diakses ya kuisis ya. teman-teman kuisisnya. Yuk, jangan lupa join. Tunggu ya teman-teman, nanti bakal ada pembahasannya juga kok. Dibahas langsung sama Kak Atna dan Kak Felis. Yuk, ditunggu. Iya, ini aku nunggu teman-teman pada gabung dulu, baru ku start kuisnya.
Oke, teman-teman ini udah banyak yang join. Yuk ditunggu yang masih mau join lagi. Sini udah ada 26 orang ya, teman-teman. Satu menit lagi aku mulai kuisisnya. Terus nanti buat waktu mengerjakan kuisisnya itu 5 menit ya, teman-teman. Karena nanti satu soalnya itu waktunya 30 detik. Oke, teman-teman, langsung aku mulai aja ya. Selamat mengerjakan, teman-teman. Lazada 33 Sale. Lady, I love you, and I just wanna show you. From the way you touch me and kiss me, to the sparkle in your eye. Oh, how I love you, I just feel so lost without you. With my love and intuition, you'll never have to say goodbye. 어제는 맘이 급했어, 네가 너무 예뻐서. 너의 이름도 몰랐어, 중요하질 않아서. 느낌이 좀 이상했어, 눈이 마주칠 땐 정말 내 것 같았어. 헝클어진 네 머리, 그 여린 숨소리, 이 느낌은 뭐지? 가슴이 Oh, I really can't explain. 언젠간 너도 날 사랑할까? 나는 준비가 다 됐어. Baby, give me just one chance. Lady, I love you, and I just wanna show you. From the way you touch me and kiss me, to the sparkle in your eye. Oh, how I love you, I just feel so lost without you. With my love and intuition, you'll never have to say goodbye. Yeah. Got me singing that I need you desperately. There's no reason that you got to question me. It's a fact that I want you in my life. No matter what, you're an angel to me. See, I don't want another. Baby, there's no other. Baby, you got me cheesing and feeling some type. 저 거울 속에 비친 난 마치 your honey. 이 느낌은 마치 영원히 계속될 기분이야. 네 맘이 다르면 어떡할까? 아니 그럴 리가 없어. Baby, give me just one chance. Baby, I love you, and I just wanna show you. From the way you touch me and kiss me, to the sparkle in your eye. Oh, how I love you, I just feel so lost without you. With my love and intuition, you'll never have to say goodbye. Lady, I love you, and I just wanna show you. From the way you touch
없이 모든 곳이 beautiful 옷도 솟은 고와 깊은 색이 좋아 유행한 타는 클래식한 힘은 그는 자극적이진 않지 난 어딘지 모르게 날 미치게 하지 물개 넘치는 몸에 미술관 같아 아니면 그녀 밤거리의 카페 계속 머물고 싶어 너는 다리도 예술이야 이뻐 Everyday I want you baby 네가 나 배우는 baby 이 서울을 벗어난 너랑 둘이 있을래 싸고 파만 가런 같은 너의 입술에 저번 그 순간부터 나는 너뿐인데 I miss you babe 꿈의 도시 Paris Paris Everyday I love you Everyday I want you Nothing without you Paris Everyday I love you Everyday I want you Nothing without you 여유를 느끼고 파이도 오시는 드라이브하는 것도 GO야 자전거 타면서 배회할래 아니면 에펠탑 보며 배 탈래 아니면 흔한 언덕이나 가지 뭐 근데 거긴 정도로 다니면 예술에 목말랐던 게 다 해소되는 girl 단 하루면 yeah 신선한 소재가 필요할 땐 분위기 반전이 필요할 땐 가볍게 발길만 옮기면 돼 그냥 어디를 가든지 영감이 돼 언제 갈래 소라코레 안 바쁠 때 나는 바빠도 코레 열심히 일했잖아 날아가고파 그녀는 나의 paradise Paris Everyday I love you Everyday I want you Nothing without you Paris Everyday I love you Everyday I want you Nothing without Paris Everyday I love you Everyday I want you Nothing without you Paris Everyday I love you Everyday I want you Nothing without you 여보세요. 아니야. 그래. 잘 자. 끊을게. 지하철 환승역 바쁜 출근 시간 피곤해 난 너무 지쳐 늦은 밤 야근에 회식 오늘도 다 끝났네 오늘 난 너무 지쳐 숨 막히게 지나버린 시간 속에 아슬아슬하게 하루를 겨우 보내 월화수목금토일 뭐가 그리 바쁜지 넌 아무 일도 없는지 난 너무 지쳐 너무 지쳐 전화도 그만해 쉬고 싶은데 속이 쓰려 물 한 잔만 줘 할 일은 쌓여만 가네 비좁은 작업실에 눕고 싶어 그녀 옆에 숨 막히게 지나버린 시간 속에 아슬아슬하게 하루를 겨우 보내
지쳐 오랜만이야 잘 지내 난 모르겠어 여보세요 이젠 번호도 없는 전화기를 붙잡고 한참 동안 Oke teman-teman, berhubung udah pada selesai juga yang mengerjakan kuisis, sama aku mohon maaf banget nih buat teman-teman yang tadi belum bisa gabung, tenang aja, nanti soalnya bakal di-share kok ya teman-teman. Ini tadi ada kendala teknis ya, dari linknya nggak bisa di-pencet. Oke, langsung aja, mungkin dari Kak Atna dan Kak Felis langsung membahas kuisis yang barusan dikerjakan. Karena masih di mute tuh kayaknya. Ya. Gimana, udah kelihatan belum Mas atau kurang zoom? Mungkin bisa digedein dikit karena Oke. Oke. Segini cukup teman-teman? gimana teman-teman? Udah cukup kelihatan, sebentar aku naikin. Udah cukup gede kelihatan. Mungkin Aku digedein anggap dikit cukup. lagi, Kak. Oke. Sorry Lan, mutus ya. Kelihatan. Oke, segini mungkin. Siap, udah. Di aku udah. Gimana teman-teman? Oke deh, yang kita pertama ya, kita bahas tentang pada masa Orde Baru, modernisasi pertanian dikenal dengan revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini tadi yang kayak 5 tadi, ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, sama satunya lagi tuh, sama rehabilitasi kayak gitu. Nah, di sini itu selain itu ya teman-teman, ada satu yang namanya varietas. Ini fun fact juga, varietas yang waktu itu sering banget dipakai sama petani-petani, yaitu varietas unggul tahan wereng gitu. Nah, juga ini aku tambahan aja ya pembahasannya. Itu adalah waktu selain revolusi hijau ini, modernisasi itu juga kasih tadi kayak pendidikan ke petani-petani. Itu namanya bimbingan massal atau BIMAS. Gimana kayak tadi yang kayak mekanisasi itu juga salah satunya adalah gimana sih bercocok tanam yang baik, yang kayak sesuai sistem, terus habis itu pokoknya lebih struktur aja deh ini penanamannya kayak gitu. Jadi nggak cuman untuk kayak dijual biasa, tapi untuk suatu industri pangan kayak gitu. Nah, yang bimbingan massal yang E ya teman-teman. Terus habis itu kemudian untuk melakukan indoktrinisasi terhadap rakyat, tindakan Orde Baru diantaranya adalah B, yaitu mengadakan penataran P4 atau pengamalan dan penghayatan Pancasila tadi. Nah, di situ itu tuh nggak cuman dikasih ke mahasiswa gitu. Nah, nggak cuma dikasih ke mahasiswa lewat kayak pendidikan PKN atau apa, itu bener-bener kayak program yang intensif gitu loh teman-teman. Nah, di situ tuh P4 ini tuh punya yang namanya satu apa ya itu namanya jargon lah namanya Eka Prasetya Pancakarsa atau satu tekad Pancakarsa, itu bisa dibilang Pancasila kayak gitu. Nah, ini salah satu penggagasnya atau perumusnya adalah Dr. Ruslan Abdul Ghani. Saking seriusnya program ini dilakukan sama pemerintah sampai ada badannya nih teman-teman yang namanya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan B4 atau sering disebutnya kayak BP7 gitu. Nah, di situ kemudian ada nomor 3 ya teman-teman.
yaitu sejalan dengan kebijakan industrialisasi pemerintah sejak tahun 1979, hampir semua model investasi Jepang bercirikan C, yaitu industri perkapalan dan manufaktur. Nah, waktu itu juga karena kayak Jepang itu tuh benar-benar pasar Indonesia, ada yang namanya Malari atau Malapetaka 15 Januari, di mana para demonstran itu tuh melakukan protes di depan kantor Ali Murtopo saat kedatangan Perdana Menteri Jepang yang namanya Kakue Tanaka. Nah, di situ para demonstran itu merusak semua yang kayak proyek-proyeknya si Jepang itu, mulai dari mobil-mobil Jepang yang ada di Indonesia itu dirusak-rusak, terus habis itu proyek yang Pasar Senen, terus habis itu gedung Toyota, pokoknya segala yang industri-industri manufaktur yang bercirikan Jepang itu benar-benar dirusak sama demonstran pada saat itu kayak gitu. Nah, gerakan ini itu diinisiasi oleh aktivis mahasiswa UI, di mana dia tuh kayak protes ya tadi ya kebijakan investor Jepang yang sangat istimewa waktu itu, kayak pokoknya nggak adil deh antara investasi dalam negeri dan di luar negeri waktu itu. Dan mereka juga menentang harga bensin yang naik waktu itu dan menuntut pemberantasan korupsi waktu itu kayak gitu si 15 Malapetaka 15 Januari ini. Tuh, terus kemudian lanjut ya teman-teman. Oke. Itu tokoh penggagas difungsi ABRI. Itu adalah D, Dr. Aha Nasution. Jadi Dr. Aha Nasution tadi yang selain kita tahu dia yang melantik Soeharto sebagai pejabat presiden sebelum dia benar-benar resmi jadi presiden, dia juga menggagas difungsi ABRI. Ya, ini benar politik banget sih sebenarnya gitu. Nah, di dalamnya ini kayak kita tahu ya privilege-nya seorang ABRI ini apa yang mulai dari tadi dia bisa menduduki MPR, DPR, pokoknya bidang legislatif, terus dia bisa kayak ada di pemerintahan daerah, pokoknya benar-benar yang di sini ada orang dalamnya tuh kerasa banget ya kalau di ABRI kayak gitu. Jadi kayak pemimpin yang memimpin negara mewakili rakyat ini tuh kayak bukan demokrasi lagi, karena kayak makanya orang dalam itu tadi karena ada difungsi ABRI kayak gitu. Dari orang-orang ABRI yang jadi pemimpin akhirnya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, kantor berita yang diserbu oleh demonstran pada 8 Maret 1966 adalah, tadi aku udah sebutin ya, namanya Hasinhua. Nah, mulai dari B, C, D, dan E ini adalah, kalau bisa dibilang adalah pers atau majalah-majalah atau koran-koran yang ditandai waktu Orde Baru, yaitu ada Tempo, Sinar Harapan, Harian Indonesia Raya, Harian Rakyat. Mereka kayak vokal banget dalam, menyebarkan evaluasi pemerintah, kayak menentang pemerintah dan lain sebagainya kayak gitu. Oke Kak Aya. Ini jawaban yang revolusi ya, yang pakar. Untuk membentuk pemerintahan sosialis komunis itu Lenin. Liberalis kapitalis itu Alexander Kerensky. Otoriter, kenapa nggak otoriter? Karena jawabannya bisa demokratis. Demokrasi ini Gorbachev tercermin pada saat kebijakannya dia yang perestroika itu. Sistem kekaisaran ini dipimpin oleh seorang Tsar. Tsar ini namanya kan Tsar Nicholas II, makanya jawabannya kekaisaran lebih tepat daripada otoriter, karena otoriter bisa ambigu. Yang kedua, nomor 2, salah satu cara yang turut mempercepat revolusi Perancis dalam buku kontrak sosial ditulis oleh jawabannya D. Jika revolusi tempat investasi dapat tenaga murah. Praktek semacam ini disebut sebagai jawabannya imperialisme modern.
Karena kalau kolonialisme klasik itu tujuannya 3G, Gold, Glory, Gospel. Dan kolonialisme klasik ini dilakukan oleh 3 negara, Belanda, Spanyol, sama Portugis. Selain itu mereka menerapkan imperialisme modern. Dalam politik imperialisme modern ini, tujuannya ini mencari dan mendapatkan daerah pemasaran hasil industri, mencari dan mendapatkan daerah penghasil bahan mentah atau bahan baku industri, dan mencari serta mendapatkan daerah penanaman modal. Selanjutnya yang keempat, protes penduduk koloni Amerika terhadap pelaksanaan penarikan pajak oleh Inggris itu dipimpin oleh Samuel Adams. Tadi penarikan pajak oleh Inggris ditentang oleh penduduk koloni yang dipimpin oleh Samuel Adams. Mereka ini menentang penarikan pajak yang sangat tinggi dengan semboyan no taxation without representation atau tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan. Yang terakhir, Revolusi Perancis menghasilkan sebuah semboyan terkenal, yaitu tadi udah liberté, égalité, fraternité, artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Teman-teman Asna sampai sini ada dan yang mau Kak ditanyain Felis. lagi mungkin atau udah? Ya, mungkin ada yang mau ditanyain lagi teman-teman terkait pembahasan atau terkait materi yang disampaikan pada sore hari ini. Boleh loh teman-teman, kalau masih mau ada yang mau dibahas lagi. Kak Fel. Kak ada Dena, Kak Felis boleh diulang nomor 1 nggak ya? Ini nomor 1. Jawabannya kekaisaran karena sistem kekaisaran dipimpin oleh seorang Tsar. Sedangkan ini Tsar Nicholas II kan jelas. Dia pakai gelar Tsar, berarti sistemnya kekaisaran. Kenapa nggak otoriter? Karena otoriter ini bisa jawabannya Alexander Kerensky atau Tsar Nicholas, ambigu. Makanya yang pasti adalah kekaisaran. Kalau sosialis komunis itu pemimpinnya Lenin, liberalis kapitalis itu Alexander Kerensky, demokratis ini Gorbachev. Tercermin dalam kebijakannya yang disebut perestroika tentang keterbukaan yang akhirnya menyebabkan USSR terpecah dan jadi Rusia sampai sekarang. Kayak gitu. Nanti aku share di grup pembahasannya. Oke, makasih Kak Felis. Gimana Nay menjawab? Oke, terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi mengenai materi atau dari pembahasan ini tadi atau dari yang lain juga boleh nih mengenai sekitar dunia perkuliahan yang baru dijalin Kak Felis sama Kak Adna. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Waktunya masih nih. Ya, waktu masih teman-teman. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Oh ya, aku tambahin lagi teman-teman. Kalau misalnya kalian belajar jangan cuma dari satu sumber aja, karena kayak menurutku soal-soalnya yang UTBK ini kayak bener-bener dalam, bisa aja bener-bener dalam, bisa aja bener-bener sepele dan bener-bener luas gitu loh teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kayak misalnya related, kalian dapat treat atau kalian dapat apalah bacaan yang kalian coba baca kayak gitu, karena kita nggak bisa nebak lagi nih kayak UTBK ini bakal kayak gimana soalnya dan lain sebagainya kayak gitu. Mana kan kayak bener-bener cuman ini ya multiple choice, dimana kalian kayak nggak bisa jabarin sesuatu. Jadi kalian kalau misalnya belajar sejarah ini ya rajin-rajin baca aja kayak gitu, itu supaya survive. Semangat teman-teman. Terus mau ngasih tips buat belajar lagi. Jadi kalau kalian belajar, ya kan kalian punya catatan. Diusahain tiap hari itu bukan diusahain sih, wajib. Kalian tuh baca catatannya, nggak usah dihafal, tapi dibaca.
tiap hari. Biasanya aku dulu belajarnya 1 hari itu 1 mata pelajaran, aku baca dari bab 1 sampai selesai catatanku. Terus besoknya 1 mata pelajaran yang lainnya lagi, kayak gitu. Dan itu harus tiap hari. Nggak usah dihafal, tapi tiap hari dibaca. Good luck. Ada pertanyaan nih ya. Kenapa revolusi Perancis revolusi yang paling berpengaruh di dunia dibanding revolusi yang lain? Karena revolusi Perancis ini itu revolusi tentang demokrasi di mana kan tadi kan semboyannya kan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Mereka ini bisa berhasil mematahkan monarki dan membawa asas demokrasi gitu loh. Mereka bisa membawa kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Terus akhirnya banyak negara yang akhirnya melihat ini tuh sebagai kayak contoh, kayak panutan gitu. Oh ternyata mereka bisa dan dengan demokrasi itu bisa gitu loh sebuah negara dibentuk. Akhirnya banyak negara yang berasaskan demokrasi. Kayak gitu. Tapi kalau paling berpengaruh, kayaknya nggak paling berpengaruh karena di revolusi Perancis ini juga nggak semua negara menetapkan asas demokrasi, tapi hak-hak tentang kebebasan, persamaan, dan persaudaraan ini lebih ditekankan lagi, kayak gitu. Oke, makasih Kak Felis. Gimana menjawab nggak dari Nisha? Menjawab Kak. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Kalau nggak kita lanjut aja deh ke sesi foto nih ya sebelum ditutup buat pertemuan belajar bareng sore hari ini. Yuk teman-teman yang mau on cam, aku tunggu ya. Oh ini masih ada yang tanya lagi nih, Kak. Oke. Revolusi yang berpengaruh di dunia itu revolusi apa? Sebenarnya semua revolusi itu berpengaruh karena ada hubungan kausalitas antara revolusi satu dan revolusi lainnya. Jadi nggak bisa kalau kita mau mengatakan bahwa oh revolusi ini paling berpengaruh, revolusi ini paling berpengaruh, nggak bisa karena satu revolusi itu memiliki hubungan kausalitas dengan revolusi lainnya. Contohnya yang tadi aku sebutin, revolusi industri itu bisa berpengaruh terhadap paham sehingga memunculkan revolusi sosialis, revolusi Amerika, revolusi Rusia, revolusi Perancis, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oh, kenapa kok bisa memengaruhi? Karena tadi aku juga udah jelasin kalau di revolusi industri itu ada perubahan besar dan secara mendasar dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Kota-kota yang dulunya desa menjadi kota-kota polis, akhirnya menjadi metropolitan. Lalu kemudian semuanya terpusat menjadi negara industri. Nah, tentunya negara industri ini itu ada rakyat bourgeois dan proletar. Kemudian Inggris juga memperluas jajahannya kan tadi. Dari memperluas jajahannya itu muncullah imperialisme modern. Kemudian kelompok proletar atau buruh tadi karena digaji dengan murah, mereka protes, nggak terima dong. Dan akhirnya muncullah paham yang namanya sosialis. Sosialis ini yang nantinya mengantarkan kepada revolusi Rusia. Dan dari Inggris menjajah itu, Amerika akhirnya ingin terlepas dari penjajahan Inggris. Muncullah revolusi Amerika. Kayak gitu. Semoga menjawab.
Ada lagi mungkin. Semangat ya teman-teman. Kuliah bacanya lebih banyak lagi dari ini. Langsung aja Banyak bacaan ya, jurnal-jurnal. Iya, lebih banyak lagi. Apalagi sosum nih. Isinya bacaan semua. Oke teman-teman nih, yang ada yang mau on cam nggak nih teman-teman? Bakal aku screenshot buat dokumentasi. Ya di sini ada Nisha, ada Putri, teman-teman yang masih tersisa. Tunggu ya teman-teman. Kalau nggak ada langsung aku screenshot aja ya. Ini ada aku sama Katna dan nama teman-teman semuanya. Oke. Yuk dari Katna boleh berpose. Oh ada Kak Fels juga nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke teman-teman, oh ya tadi kan kita udah buka sesinya dengan berdoa. Oke, oleh karena itu lebih baik kita tutup sesinya dengan berdoa juga. Untuk menutup sesi pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang didapatkan teman-teman pada hari ini bermanfaat. Oke, berdoa. Amin. Berdoa cukup. Oke, aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join pada sore hari ini, yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat Kak Atna dan juga Kak Felis. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Oh ya, buat rekotan sama catatannya dan PPT-nya pada hari ini bakal di-share ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Semangat terus buat kedepannya, masih banyak kelas dari Pintar Bareng, ditunggu aja pokoknya. Jangan lupa join. Semangat teman-teman buat belajarnya. Semangat teman-teman, good luck. Duluan ya teman-teman. Makasih Kak. Sama-sama teman-teman.